Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Apa kabar sobat podcast? Jumpa lagi bersama kami podcast Kemenak Tangsel dalam edisi Ngobrol Santai Ramadan. Dan kali ini saya telah kedatangan dua bintang tamu yang sungguh hebat. Ya, yang pertama analis kepegawaian Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, Bapak Haji Rahmat Sukmawan SPD, dan satu lagi ini anak buahnya atau nih? Teman, Temannya, sahabat kan. yang namanya pun cukup panjang, susah dieja namanya, tapi saya manggilnya Pak Galih. Saya paksakan aja. Paksakan saja. Ini namanya tapi nama lengkapnya? Ya udah. Galih apa? Gali aja. Dibia Wicaksana SE. Itu panjang banget itu. Itu akikahnya berapa kambing itu? Ustadz kayak anak gua juga berarti. Kenapa? Nggak apal. Anak yang tidak hafal sama orang tuanya adalah anaknya Pak Gali. Baik, Pak Haji Rahmat dan Pak Gali, kita bincang santai ini ya menjelang buka puasa gitu. Udah mesen bakso belum, Bud? Habis. Oh, udah. Jadi ini jadi podcast. Iya. Jadi kita mau sambil menemani ya sahabat podcast berbuka puasa ya, kita ngobrol-ngobrol santai. Khususnya sekarang kan kita sudah masuk di 10 malam kedua ya. 10 hari kedua, 20 malam tanggal berapa sekarang ya? 20 hari keempat aja keempat. Tapi Pak Haji Rahmat, ini Pak Gali walaupun sudah di tengahan Ramadan lebih masih tampak bugar ya. Iya. Kalau Pak Haji Rahmat kan kayaknya agak makin lemes-lemes kurus, gitu ya. lemes gitu kan. Ini Pura-pura puasa. pura-pura puasa. Jangan seuzon puasa lu. Nggak boleh seuzon. Yang tahu kan gua juga. Jadi Pak Gali itu nggak mau riak. Ini nomor ya. Jadi tetap kalaupun puasa pura-pura nggak puasa aja gitu kelihatannya. Seperti halnya pura-pura bahagia. Oh gitu. Padahal Ya pura-pura. Pandai berpura-pura. Sebenarnya resepnya apa Pak Haji? Biar kok tambah bugar sih? Saya udah agak lemes sih sebenarnya. Jadi sebenarnya mah memaksakan diri aja supaya bugar. Padahal kalau lagi kerja, ini apalagi tadi kan jam 2 udah panasnya Masya Allah ini kan. Kayaknya gimana gitu kan. Harusnya mungkin belum puasa libur kali Pak Haji ya. Sebenarnya mah nggak begitu juga. Nggak begitu juga. Malah tidur mulu lemes. Nah, Gitu ya. Iya. Ada ya orang di lemes. Jadi salah satunya yang bikin kita jadi seger bugar itu justru ngobrol begini gitu kan. Jadi banyak apa namanya? Nah ini kan udah menjelang senja nih. Iya. Kan biasanya apa kata Nabi kan apa? Iya. Ada dua kebahagiaan Betul. bagi orang yang puasa. Yang pertama itu ya ini menjelang buka puasa. Menjelang buka puasa betul. Iya. Semangatnya lebih membara daripada pagi hari. Pagi hari itu kayaknya lihat bapak bangun, ya Allah masih berapa jam lagi? Pagi hari non Ramadan ya. Iya. Kenapa? Di luar Ramadan Kenapa? itu menjelang buka tuh lebih semangat. Gimana sih? Maksudnya cuma kalau terjemahin banyak. Lebih semangat karena kan menjelang buka. Oh gitu. Iya, makanya kalau kita lemes rugi rasanya. Iya. Ya jadi mungkin kita itu akan merasa berat karena merasa bahwa puasa itu sesuatu yang berat, Beban. Iya. beban yang berat gitu. Padahal orang-orang itu ada yang puasanya itu nggak tahu bukanya kapan. Iya, kita ini beruntung loh. Kita beruntung. Kita ini. Iya. Ini termasuk nggak? Nggak. Ya kita beruntung loh. Kita berpuasa, tapi kita sudah tahu akan buka maghrib gitu kan. Ada orang yang berpuasa nggak tahu Nggak bukanya jelas. kapan. Ada. Sahurnya juga nggak punya buat makan sahur. Kemudian pas begitu waktu buka juga belum ada buat makanan buat buka. Masya Allah. Dan itu bukan hanya di bulan Ramadan aja, setiap Tiap tahun. tahun. Bersyukur nih. Coba di Ukraina, ya. Ukraina emang gimana? Kalau puasa di sana gimana? Yang sama aja. Ya kan perang lagi perang. Iya, buru-buru mikirin sahur. Iya. Jadi walaupun kita sekarang sedang lemas gitu, tapi masih harus bersyukur. Jelas, betul. Ya, di negara lain mungkin tidak seberuntung kita Indonesia yang aman tentram ya. Ya, satu itu ya mungkin kalau kita apa nikmat yang diberikan kepada kita itu dengan adanya diwajibkan berpuasa itu kan salah satunya dalam keadaan sehat gitu kan ya.
kita udah dikasih sehat. Kemudian menjalankan puasa ini juga nikmat sekali gitu kan. Nikmatnya apa ya? Apalagi ya pegawai kerjanya di ruangan, Duduk ada baik. AC-nya gitu kan. Sementara ada saudara-saudara kita yang kerjanya itu harus di lapangan atau di jalan raya, panas terik, nggak ada, iya debu juga gitu. Hujan kehujanan. Ini ngapain sih ini lagi masih sempat selfie-nya dia lagi podcast. Iya, jadi ya nggak apa-apa sih, itu bukan ria ya. Iya kan. Ada orang puasa cekrek gitu kan. Lagi puasa. Alhamdulillah lagi lapar. Ngadem di mall nih. Di bawah ada cemilan. Kan ketahuan. Oh gitu. Ya makanya puasa itu memang iman sih ya. Tanggung jawab ya. Makanya ya ayyuhalladzina amanu itu orang yang beriman. Orang yang beriman. Bersyukur kamu Li. Masih termasuk orang yang beriman. Puasa gak deh? Puasa ya? Tapi jangan-jangan puasanya bukan karena iman, karena takut sama orang rumah. Karena ada nggak dimasakin juga ya. Nah, sama itu itu. tadi yang pura-pura puasa, pura-pura bahagia kan. Kalau pulang lapar diomeli ini kan. Nah iya. Pak Ji tahu nggak ada suami ya kalau pulang ke rumah lapar dimarahin sama istrinya. Iya. Kenapa nggak makan di luar gitu? Iya. Ngerepotin aja katanya. Bahkan temannya suami diomelin ikut sama istri kan. Iya. Tahu Pak Rahmat siapa? Ini suami pulang lapar dimarahin ngerepotin saya aja kamu kata gitu kata istrinya. Kalau ya kita kebanyakan ya begitu tiba-tiba ada yang ngajak makan, pas begitu sampai di rumah istri udah nyiapin Pura-pura makanan, makan. kita nggak mau makan karena kita masih kenyang. Diomelin. Iya, capek-capek masak gitu kan ya. Kok dia enggak? Begitu dipaksain makan muntah. Kalau aja bohong. Oh ini enggak kebalik. Lapar pulang ke rumah dimarahin. Nah ini untuk buka puasa juga saya lihat tuh saya pernah ya apa buka puasa di luar gitu kan di inilah di restoran itu menjelang buka puasa itu waduh ada rendang, ada opor ayam, macam-macam itu. Padahal cuman berapa orang kan dia. Iya. Itu waduh mewah sekali itu makannya itu. Padahal pas dia makan cuma sedikit Udah kenyang. 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 Ya, itu mungkin nafsu aja gitu ya. nafsu aja. Ya kayak lagi kecil itu saya begitu. Dari jam 10 itu udah beli ini, nyari makanan ini dikumpulin buat sampai maghrib. Pas udah maghrib makan semuanya kekenyangan. Ada lagi orang yang buka puasa dia pesan yang kesukaannya. Apa? Jadi martabak ketan hitam. Itu makanan khas mana itu? Ya pokoknya orang Pamulang lah. Jadi dia pesan, nggak ada yang tahu keluarganya nih diumpetin sama dia. Begitu dia mau makan keras, Udah keras. udah keras. Tempat hitam dibungkus sama itu kan keras. Nah jadi dibuang juga. Iya, yang juga menjadi fenomena itu kalau udah puasa di atas jam 12 itu orang udah mukanya itu udah pucat, Iya. sehingga nggak senyum lagi gitu. Tapi itu yang puasanya bener malam gitu. Iya, yang bener yang lemes, yang bener yang lemes. Kalau Nabi itu zaman Nabi itu malah bulan puasa perang. Gimana? Iya. Zaman sekarang kan ngomong zaman sekarang bukan zaman Nabi. Ya, enggak. Zaman sekarang yang benar puasa itu yang lemes. Yang lemes. Tapi kalau yang dicurigai kalau bugar gitu dicurigai. Iya, apalagi zamannya gua KPPN kan. Heeh. Pulang gitu masih ketawa gitu naik motor, dibilang nggak puasa. Iya coba makan di luar. Jadi gimana? Jadi harus pura-pura itu Ya semua. pura-pura bahagia, pura-pura puasa, pura-pura bugar ya kan anjir sama tadi. Tapi itu bukan salah satu jenis kebohongan yang tercela ya. Emang ada kebohongan? Kan ada kebohongan yang tercela, ada nggak? Ini yang benar, kebohongan yang benar. Jadi Di harus bulan puasa kita terapkan. harus lemes gitu. Karena kalau terlalu semangat, disangkanya nggak puasa. Iya. Takutnya orang menyangka yang nggak bener ke kita. Iya, jadi membuat orang mengurangi pahala puasa mereka kan? Oh, iya. Iya. Nah jadi memang puasa juga harus menjaga hati, jangan tuuzon pada Jangan orang. sampai salah sangka Ngeliat, orang. ya kita ngeliat gali semangat kerjanya. Nah, harusnya tanya apa sih resepnya kan gitu. Oh iya, Nah itu nggak ditanya, jangan malah menganggap malah dicurigai makan di warteg. nggak puasa nih orang. Jadi pas begitu ditanya, kenapa sih rahasianya apa itu puasa seger bener? Oh katanya ini makan jeruknya kapan jam 12? Iya, jadi emang baru menjaga hati, ada hal-hal kayak gitu jangan langsung kemudian tuuzon ya. Wah, ini orang semangat banget ya, jangan dia nggak puasa nih gitu. Iya. Yang jadi masalah itu kan kadang-kadang kalau saya pernah lihat dulu anak kecil ya.
Wudhu kan kalau ada yang kumur, Iya, iya. makanya mungkin dalam mazhab Imam Syafi'i itu kumur itu kalau saat puasa sudah zawal itu agak dimakruhkan, Iya. sebaiknya jangan lakukan. Karena anak kecil zuhur umur 3 kali, yang keluar 1. Yang lainnya ketelan. Ini kayak Pak Gali juga nih. Ada juga orang dewasa yang begitu. Ente satunya. Atau orang tua bukan orang dewasa. Oh iya itu ya. Iya. Tapi awet muda. Amin. Awet muda sudah tua artinya. Iya. Jadi benar-benar kita menjaga hati, menjaga mulut. Kalau kita kan sekarang sering bercanda nih ya. Kadang-kadang tanpa kita sadari lagi puasa itu suka nyinggung perasaan orang Pak Haji, mulut kita tuh. Ya itulah kadang-kadang nggak disadari kita ngomong asal enak buat kita, terutama yang bercanda ya, supaya omongan kita itu jadi bahan ketawaan orang, akhirnya yang jadi korban teman kita, gitu. Jadi kadang boleh aja ngomongin orang tapi pada tempatnya. Misalnya di UP gitu kan. Boleh. UP itu emang tempat untuk ngomong ya. Iya. UP itu ya janganlah. Karena suka keceplosan ya. Kebiasaan kita sebelum Ramadan itu kadang-kadang suka terus berlanjut. Iya, gitu tapi kan. kalau kita nggak bahas nanti masalah tambah besar kan? Iya. Nah itu dia kan tempatnya solusi nyari solusi bukan ngomongin. Tapi ngomongnya bukan gibah, Iya, bukan ngomongin gibah, permasalahannya menyelesaikan ini, masalah. bagaimana masalahnya supaya enggak, Enggak, ngerinya kan gara-gara gibah malah puasa kita nggak bermakna ya. ya di situ. Itu Pak Gali. Ya makanya harus jaga hati, jaga mulut, jaga penglihatan juga Pak Gali. Jangan ngeliat tamu-tamu masuk biar yang muda dilayanin gitu kan. Nah itu mungkin juga salah satunya. Hmm. Ada yang lagi berpuasa tuh jadi malas ngomong, diem aja. Takut kalau ngomong takut jadi gibah. Akhirnya aku mau ngomong takut salah gitu kan. Mau ngelihat ada salahnya meremeh sambil diem. Ya proporsional lah. Iya soalnya gini apa? Udah lewat pertengahan Ramadan ini, dulu awal-awal Ramadan kan mall masih sepi. Masih ya tempat-tempat rekreasi itu sepi lah ya, nyaris ya. Sekarang ini udah mulai orang pada tawaf di mall ini. Pakaiannya juga udah mulai ini, makanya jangan ke mall nih. Iya sebagai apa orang ya kita kan kayak Pak Haji, Pak Gali ini kan orang yang punya gaji tetap lah. Iya. Kadang-kadang kita pegawai ini udah punya gaji tetap, kemudian gaji kecil masih ngeluh. Nah itu. Ya. Kemudian alasan dia karena gajinya kecil dia nggak mau berbagi. Nah di situ. Ini harusnya gimana Pak Haji ya? Jadi kemungkinan di bulan Ramadan itu kenapa ya? Tadi ada yang bilang di bulan Ramadan itu yang jualan apapun laku. Nah itu juga ada bagusnya juga. Ketika ada orang yang mau membeli apa, beli pakaian, beli apa, ternyata dia itu bukan buat dia, tapi buat ngebagi tetangganya, anak tetangganya gitu. Bahkan sore-sore itu dia udah menjualkan makanan banyak. Ternyata bukan buat dimakan sama dia sama keluarganya aja, tetapi dibagi tetangga-tetangganya gitu ya. Ya. Jadi ya kalau lagi kecil mah kita ngumpulin makanan itu hanya buat nafsu makan sendiri, tapi kalau udah tua itu macam begini pengen nyari makanan yang banyak ini segala macam tuh buat berbagi. Berbagi. Jadi memang Ramadan bulan sedekah kan Nabi itu kan apa dermawan ya. Iya. Apalagi ketika datangnya bulan suci Ramadan lebih dermawan lagi beliau ya. Nah sayangnya kita ini karena suka nggak itu, suka lupa atau gimana lah berbagi gitu ya. Selama Ramadan kalau kita konsumsi apalagi yang untuk takjil itu biasanya kan kalau hari biasa kita nawar tanpa yang ada bandrolnya ya. Tapi di bulan puasa kita bisa pola kita naikin harganya. Gitu. Jadi cara sedekah kita melalui itu. Begitu. Iya, apalagi buat takjil, buat yang kita makan, yang kita itu jadi dinaikkan aja nggak apa-apa. Nggak usah kembali itu aja. Itu dengan cara itu insya Allah. Ya jadi sedekah tapi tidak kan gini ada orang kadang kita mau ngasih orang kayaknya nggak enak. Betul. Dengan cara itu. Dengan cara itu membeli dagangannya ya. Jadi kadang-kadang juga empati kita tuh misalnya di bulan Ramadan sore-sore kita nggak buburit. Ada kadang-kadang yang laku tuh berdagangan tertentu aja. Iya, gitu kan. Kayak es, tukang pisang, tukang pisang buah itu kayak kakek nungguin, jadi ngeliatin aja orang pada laku dia nggak nih. Nah itu harusnya kita empati untuk membeli dagangannya ya. Ya walaupun mungkin dagangannya itu sedikit lebih mahal dari yang di supermarket, tapi dengan begitu niat sedekah. Sedekah ya. Jadi jangan kita nggak akan lihat itu mahal kalau kita niatnya sedekah.
Nah mungkin itu cara efektif agar kita tidak menyinggung ya. Bersedekah tapi tidak menyinggung perasaan orang lain, dia merasa direndahkan lah gitu ya. Iya, nggak boleh kita sedekah apalagi ngungkit, kemudian malah menyakiti hati yang menerima itu. Makanya kalau sedekah ikhlas kalau sedekah ikhlas, jangan sebut-sebut. Iya. Ente dulu nraktir nasi goreng udah sebulan masih disebut-sebut, gantian dong, nggak boleh gitu. Ya kan? Jangan disebut-sebut sedekah itu. Sekalinya minta bayarin utang sekalian. Kemarin makin nggak bayar. Ini buka puasa berapa lama lagi, Bang Bud? Setengah jam lagi ya? Buka puasa? Setengah jam lagi, Pak Haji. Iya, 25 menitan lah. Ya, kita ngobrol sampai itu aja, sampai orang sholat. Iya enggak. Artinya harusnya kita memanfaatkan waktu-waktu berbuka puasa itu dengan perbuatan baik. Karena itu kan saat-saat dimana apalagi baik berdoa ya. Iya, betul. Kadang-kadang kita ini berdoa tapi lebih mementingkan diri sendiri. Ya Allah, berikan aku rezeki, berikan aku apa, mudahkan ini. Padahal kata Nabi, orang yang mendoakan orang lain itu justru diaminkan oleh malaikat. Betul. Artinya apa? Diaminkan oleh malaikat. Malaikat. Udah pasti ya insya Allah dikabulkan Allah ya. Apa yang kita doakan untuk orang lain itu kan akan kembali kepada kita. Betul. Nah di saat buka puasa ini harusnya kita gunakan untuk banyak berdoa. Kita mah cuma mainin doang nih, mainin podcast nih ya. Sedang menunggu puasa sambil berdoa ya. Iya, benar. Gitu. Kemudian gimana nih Pak Haji nih? Masih sekitar berapa hari lagi ya? Bagaimana cara menggunakan sisa-sisa Ramadan ya kira-kira ya? Ya karena kita udah pada tua begini ya. Pak Haji doang yang tua, kita mah enggak ya. Beda tipis sih. Beda tipis sih ya. Ya kalau saya orang tua ya ini calon-calon tua lah. Sebentar lagi. Iya. Ya paling 2 hari 3 hari lagi. Ya karena tadi bulan Ramadan itu bulan yang mulia, bulan yang suci, ya di mana Rasulullah juga yang bergembira ya ketika datang Ramadan tuh, bahkan ada sahabat itu pengen selamanya bulan Ramadan katanya. Iya, kata Nabi apa hadis itu? Kalau saja umatku tahu Iya. keutamaan bulan Ramadan, maka niscaya mereka berharap seluruh bulan tahun itu Ramadan. Bahkan kita berdoa itu ada doa yang dari bulan bulan Rajab, Sa'ban. Oh ya Allah, berkahilah di bulan Rajab, bulan Sa'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Berdoanya minta sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Terus di bulan Ramadan ngapain? Iya, harusnya doa itu kan artinya sudah direncanakan. Ramadan itu mau ini gitu kan. Makanya karena udah di pertengahan Ramadan ini, kalau misalnya ada hal-hal yang belum dilakukan ya harusnya introspeksi ya. Iya, betul. Sayang ya, mahal. Nah, di bulan Ramadan itu kan ya salah satunya bulan yang tempat pengampunan dosa itu di situ. Iya. Ya, jadi kita harus banyak bertobat lah di situ. Iyalah, dengan iman dan wahtisaban itu ya. Iya, betul. Itu janji Allah, janji Nabi itu. Mata qaddama min dambi. Jadi mungkin kita dulu lah lagi ya kayak apa kali ini kan mungkin banyak dosa dulunya kan ya. Betul. Puasa yang bener lah ya. Dikasih waktu yang baik gitu kan, dikasih kesempatan untuk beribadah, malah tidak dimanfaatkan ya. Mudah-mudahan kita husnul khotimah lah, Amin ya Allah. Semakin tua itu semakin memahami, ingin memanfaatkan di situ ada fasilitas kita. Jadi kalau di situ kita bertobat, ya bertobat itu kan intinya kita menyesali lah zaman dulu itu begini-begini. Ya sekarang kita menyesal, kita berdoa dan mudah-mudahan tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang dulu nggak baik ya. Iya. Ya kalau dulu bercanda suka berlebihan, ya sekarang kurangin. Lah, ya. Jangan suka bercanda yang nggak benar. Ya. Yang bercanda ada yang benar. Kalau bercanda yang serius. Iya. Ini efek lapar ya, podcast ya. Dan Bercanda. haus. Bercandanya yang serius. Ini gimana? Pelayanan masih jalan, Pak Haji? Pelayanan masih jalan ya. Terutama di bulan Ramadan juga kita tetap melakukan pelayanan kepada pegawai ya. Walaupun kayaknya yang datang juga untuk dilayani sebenarnya berkurang. Karena mungkin di jalannya, mungkin mereka berharap kantor ini buka habis maghrib.
Jangan siang malas juga mereka ke sini kan ya. Bisa online kok. Bisa online ya. Sekarang udah serba online ya. Semakin mudah lah kita sekarang. Semakin mudah. Alhamdulillah, masya Allah ya. Artinya sebagai ASN Kementerian Agama lagi kan, harusnya melayani masyarakat dengan tulus ya. Walaupun mungkin kita ngantuk, lapar, haus ya kan. Jangan mentang-mentang puasa kemudian melayani dengan ngantuk juga nih. Gitu. Ya itu, jadi kita membandingkannya tadi lah, kita mah kerjanya juga di ruangan, ada AC-nya, Dingin. dingin, terus Nikmat banget dah. udah nikmat begitu masih malas juga gitu. Kalau kenikmatan itu nanti dicabut, Masya Allah. bisa saja. Ih, Terus kita ditempatkan di kerjaan yang Tapi AC kedinginan juga kan menderita kita. iya. Sampai kamar mandi. orang kampung. Berapa? Jangan 16 derajat. Enggak kuat dingin. Ya, nggak kuat juga, cuma kondisi badan kan lagi drop aja. Jadi katanya mau puasnya khusuk nih. Dropnya kenapa? Dropnya kenapa? Karena puasa. Pura-pura puasa, pura-pura puasa ya. Iya. Terus juga jangan semalam tahajud deh. Insya Allah. Kenapa? Kenapa? Oh iya ya. Iya. Insya Allah. Ya jadi kadang-kadang kita suka ria itu kan kadang-kadang bukan muncul dari pelakunya, karena kita sebagai Nanti teman. kalau ngomong enggak salah kan? Iya, makanya. ngomong iya ria. Iya makanya kita sebagai teman jangan memancing orang untuk ria. Lagi semalam tahajud. Nah, itu pertanyaan menjebak ya sebenarnya dia. Dijawab sholat ria, enggak bohong. Itulah. Jadi emang Ramadan benar-benar menjaga panca indera. Ya, Kalau apa mau gitu. bilang enggak, takutnya pahalanya hilang ya. Iya. Bohong. Bilang iya takutnya. Coba tanya lagi, Kalau Gani udah tahajud juga? ngapain? Oh, Itu kan udah ria dong, tapi kan udah ria kan? Tapi kan aneh arti ini. Iya ngapain ngomong begitu? Maksudnya itu. Iya karena suka menjebak juga kita ya kayak gitu-gitu tuh. Baik, nih udah dikit lagi mau buka Pak Haji ya. Siap. Kita belum Kita mau azan dulu kan? Gitu juga. buka dulu baru azan. Buka dulu berazannya. Iya dong. Minum dulu lah. Iya sampai ngopi kan enggak. Katanya ngebatalin dulu. Ngebatalin dulu iya. Itu bukan batalin. Kalau udah maghrib memang buka. Kalau batalin itu jam 12 tuh begitu. Sayang-sayang ya puasa dari subuh terus sampai maghrib dibatalin. Itu ada ungkapan-ungkapan yang kadang-kadang jadi candaan ya. Kan ada orang, udah azan, batalin dulu. Lah, ya mau udah azan dibuka bukan batalin. Sayang-sayang. Kalau batalin jam 2 siang gitu. Baik Pak Haji, kayaknya kita udah harus nyari takjil nih ya untuk buka puasa. Ya mungkin nanti nggak usah banyak-banyak lah ya, somai bakso dengan sop iga aja kali. Ya buka dengan manis, itu sunnah. Kalau ada si kurma ya kan, nah, itu insya Allah dengan niat Memulihkan tenaga. mengikuti Sama yang sunnah. manis-manis masih manis ya. Nah, gitu. Iya. Baik, Sobat Podcast, demikian bincang-bincang kami ya, bincang-bincang santai kami sambil menunggu atau menemani Anda berbuka puasa. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini, mulai dari subuh hingga sore ini menjelang buka, Allah Subhanahu wa taala nilai sebagai amal soleh yang kelak akan menambah timbangan amal kebaikan kita di akhirat. Demikian dari studio podcast Kemenak Tangsel, saya Azharul Fuad Mahfud bersama Haji Rahmat Sukmawan dan Bapak Galih, susah namanya, dan kru yang bertugas dengan Bapak Hijrah Saputra undur diri. Selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu. هل هلالك يا هلا بك هل هلالك يا رمضان والله اشتقنا فرحنا بك صوم وطاعة للرحمن